Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para orang tua, para sepuh, para penyepuh BKM Masjid Yayasan Masjid Assalam dan seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita di hadis ke-13 dan 14. Pertemuan terakhir sudah kita bahas terkait taubat. Syarat taubat antara kita dengan Allah dan syarat taubat kita dengan manusia. Jadi syarat taubat kenapa beda? Karena mestinya sama. Kerap kali berpikiran bahwa yang judi itu harus taubat, yang berzina itu taubat, salat itu taubat. Sedangkan sekarang kita mengingatkan kita untuk taubat. Maka terminologi taubat itu wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi taubat itu bukan hanya orang yang mabuk saja, bukan orang yang kemudian korup saja, tapi taubat wajib buat seluruh muslim termasuk kita. Maka taubat kita terbagi menjadi dua. Yang pertama taubat terkait kita dengan Allah, yang kedua taubat terkait kita dengan manusia. Kita dengan tiga, kita dengan manusia tambah satu, syaratnya 4. Sudah kita bahas kemarin, mengingatkan saja bahwa syarat yang harus kita jalankan adalah 3 kepada Allah dan 4 kepada manusia. Yang 4 itu tambahannya, kalau kesalahannya, kalau khilafnya dengan manusia, maka kudu ketemu manusia dengan manusia. Maka pertanyaannya setelahnya, berapa kali kita taubatnya kepada Allah? Kalau taubat itu difahami bukan hanya orang yang mabok saja, bukan hanya yang enggak salat-salat saja, bukan hanya orang yang korup saja, tapi dipahami bahwa taubat itu kemudian untuk semua muslim dan muslimat. Maka pertanyaan selanjutnya, berapa kali kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka disampaikan di hadis ke-13 dan 14 dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita bacakan Fatihah, anallaha yataghammanur rahmah. Mudah-mudahan Allah terus curahkan rahmat kepada beliau dan kita yang membaca kitabnya, menuntut ilmunya, mudah-mudahan mampu menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang bermanfaat. Biniyatil qabul wal maqbul wa iddatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadis ke-13 disampaikan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Nabi namanya Abu Hurairah, julukannya
Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Kenapa disebut sahabat? Satu, hidup sejaman dengan Rasul. Kedua, bertemu dengan Rasul. Yang ketiga, wa mata 'alal Islam, wafatnya dalam keadaan beriman. Ada orang sejaman dengan Rasul tapi nggak ketemu Rasul, wafat dalam keimanan, maka tidak jadi sahabat, jadinya tabi'in karena nggak ketemu Rasul. Ada sejaman dengan Rasul, bertemu dengan Rasul tapi tidak beriman dengan Rasul, maka bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Bakhtari, dan mungkin Abu Gosok dan abu-abu yang lain. Maka berkatalah Abu Hurairah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'tu. Jadi Abu Hurairah ini sami'tu, mendengar langsung. Jadi sanadnya memang tidak terputus, beliau langsung mendengar dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, beliau bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilai fil yaumi aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, wallahi, demi Allah. Ini berarti kalimat sumpah. Jadi kalau sumpah itu wallahi, billahi, tallahi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ingat umroh, sering orang Arab bilang wallah, billah. Itu namanya berarti ungkapan dia bersumpah. Kalau ungkapan bersumpah berarti wallahi, demi Allah. Ini berarti siapa nih? Rasul apa Abu Hurairah? Rasul, karena beliau dengar dari siapa? Dari Rasul. Innahu la astaghfirullah, tidak pernah putus beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepadanya, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepadanya, aksar, lebih, min sab'ina marrah, dari 70 kali. Jadi Rasul yang menyatakan bahwa demi Allah aku selalu beristighfar kepada Allah dan meminta ampun kepadanya, bertaubat kepadanya, fil yaumi, sehari, aksar, lebih banyak, min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Itu anak kita kalau sore kan wahidun, satu, isnaini, dua, salasatun, tiga, arbaatun, empat, khamsatun, lima, sitatun, enam, sab'atun, 7. Berarti sab'in berarti 70 kali. Hadis setelahnya hadis ke-14. Wa an A'uz bin Yasar al-Muzani. Waktu kemarin kita Covid 2 tahun lebih, itu ada namanya imam. Itu yang dipakai oleh majelis ulama, dipakai oleh seluruh pemegang fatwa, bahwa diperbolehkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Biasanya yang didatengin maslahat, biasanya yang dipakai kemaslahatan, tapi ini dibalik, justru yang dipakai menjaga yang rusak.
Jadi yang udah rusak dijaga ketimbang mendatangkan kemaslahatan. Kan begitu kita kemarin tuh. Jadi menjaga, yang sakit tetap dijaga, diisolasi. Yang sakit tetap dijaga, ya kan, apa itu? Social distancing, cuci tangan dan seterusnya. Bahkan Jumatan ditiadakan, taraweh dan amaliyah Ramadan ditiadakan, sampai Idul Adha, Idul Fitri itu yang imam bapaknya, yang makmum ibu dan anaknya. Bahkan ada selembaran tuh, ada surat dari Kementerian Agama, ada surat dari MUI bahwa sholat Idul Fitri di rumah. Nah, itu pendapatnya Imam Muzani. Nah, ketemu nih. Apa kata beliau? Rasulullah telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallahi wa astaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Tubu ilallah, bertaubatlah. Ini pakai fi'il amr. Bertaubatlah wahai manusia, ilallahi, kepada Allah, wastaghfiruhu, dan minta ampunlah kepadanya, fa inni, kata Nabi, sesungguhnya aku benar-benar fil yaumi, sehari itu, mi'ata marrah, 100 kali. Tadi yang pertama berapa kali? Ya, lebih dari 70. Yang sekarang nih berapa? 100. Yang pertama yang nyampein itu dikuatkan oleh perkataan Imam Bukhari. Yang kedua, dua-duanya enggak ada yang kontradiktif. Imam Muslim berguru pada gurunya namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari tahu dari gurunya namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah berguru pada gurunya namanya Imam Malik. Imam Malik berguru pada gurunya namanya Abu Zidan juga belajar dari gurunya namanya A'raj. A'raj belajar dari gurunya namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi belajar dari gurunya itu Sayyidina wa Maulana Nabiyana Muhammad. Jadi dua-duanya benar nih. Cuman masalahnya bagaimana? Yang satu 70, yang satu 100. Jadi yang mana yang benar? Maka ulama menyepakati bahwa hadis ke-13 ini dengan hadis ke-14 itu adalah haddul adna. Apa itu haddul adna? Had itu batas, adna berarti minimal. Jadi batas minimal bisa itu 70, bisa itu 100. Ada orang yang astagfirullah, pakai tangan doang, ada nggak? Banyak. Ada yang pakai alat digini-giniin tuh, yang warna putih, ya, yang stainless, yang bunyinya cek 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 cek. Boleh nggak begitu? Boleh. Ada sekarang yang digital, yang sereal, ditaruh di kelingking, di jempol, pencet-pencet. Ya. Sekarang ada lagi yang 100 real, yang ada bling-blingnya. Mesinnya lebih baik. Boleh nggak? Boleh semuanya. Nggak boleh sebelahnya lagi berapa? Ini baru gope, ini dong 7.000. Nah, makanya beredar tuh kemarin
dipoto, di caption, ya. Alatnya udah 7.000. Boleh nggak 7.000? Boleh. Nggak usah jauh-jauh. Nabi ninggalin Sofia. Sofia itu bininya Rasul. Tinggal mau duha, begitu balik, itu ada kerikil di sebelah kanannya Sofia. Ada berapa? 4.000. Jadi begitu Rasul pergi, sampai Rasul balik, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Itu sampai 4.000. Dihitung sama Nabi, ada 4.000 kerikilnya. Ada sahabat Nabi, cinta benar sama Nabi, dia bikin tali panjang. Ditulis dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Bagaimana kemudian sahabat beraktivitas zaman Rasul, itu ada yang namanya, termasuk Abu Hurairah ini, itu bikin tali panjang diikat-ikat. Ikatannya sampai berapa? Alfa uqdah. Alfun 1.000. Kalau alfa berarti 2.000. Itu diikat-ikat sampai 2.000. Simpul. 1, 2, 3 sampai 2.000. Itu dibaca sebelum tidur. Sampai habis. Zaman dulu kan belum ada kecek belum ada. Apalagi yang digital berapa? Gopek 1.000 dong. Belum ada dulu. Adanya simpul-simpul. Ya. Nah, di sini berarti 1.000 boleh, 2.000 boleh, 7.000 boleh. Yang enggak boleh itu tadi. Segitu doang. Itu yang enggak boleh. Dipoto, alhamdulillah Rajab ini tanggal 20, ya, Maghrib ini udah 7.000 istighfarnya, dipoto, sebar, ya kan, bawahnya, ya kan, silakan komentar, mau suruh komentarin kita. Itu yang nggak boleh. Dari jumlah tadi. Maka ulama sepakat haddul adna ini, batas ini, kalau Nabi saja min 70 lebih, maka kita ketika istighfarnya astagfirullahaladzim, 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 berapa kali itu? 3. Maghrib, Isya, berapa tuh? 6. Ya. Nyampe nggak 70 kalau istighfarnya 3 kali? Nggak nyampe. Maka kudunya maghrib kita paling kagak 20 kali istighfarnya. Astagfirullahaladzim, wa atubu ilaihi. Sampai 20 ketemu zuhur, ketemu pas 100. Yang kedua, kata ulama, boleh aja kita istighfarnya 1, 2, 3 boleh, cuman tidak bersanad, ya. Kita tidak nyunah, tapi begitu kita melakukan aktivitas dengan 70 lebih dan 100, kita mengamalkan apa yang diamalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulai hari ini kita di Rajab, ini hari keberapa nih? 20 ya, karena udah masuk malam berarti 20. Ini Rajab hari ke-20, berarti 10 hari lagi Sya'ban, ya. Bulan depan tanggal 22 malam sudah ada pers lirisnya, udah ada yang memberikan maklumat terawihnya 22 malam, berarti Ramadannya, puasanya 23. Bagaimana nantinya, ya, indikasinya nanti bisa dengan sidang isbat. Tapi jadwal yang beredar, undangan yang ada, maklum sudah dibuka,
itu 22 malam masuk. Dan derajatnya nggak main-main. Biasanya selisihnya 0,2, 2 derajat, 4 derajat. Ini sampai 12 derajat. Kalau 12 derajat kayaknya mah sama. Sebab udah tinggi. Kalau masih 0,1, 0,2 ini banyak perselisih paham, memang ada yang nggak lihat. Apalagi sekarang BIMS ya, negara-negara timur ya, termasuk kita, Brunei, Malaysia, kemudian Malaysia, terusnya itu sudah mencapai derajat. Nah ini mau 12 derajat, berarti kayaknya mah ketemu tuh, kayaknya mah bareng kayaknya, tapi tetap kita mengikuti nanti bagaimana sidang Islam Indonesia. Ini artinya bahwa kita berazam, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya. Maghrib 20, Isya 20, subuh 20, zuhur 20, sehingga kita menjalankan seperti yang dijalankan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan membaca istighfar. Dan istighfar kita itu digandeng dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau selama ini cakep, cuman ini kan babnya bab taubat, dan Nabi menyatakan wallahi la astaghfirullah, aku beristighfar kepada Allah. Satu, yang kedua wa atubu ilaih, dan aku bertaubat. Jadi kalimatnya tapi ada dua unsur. Unsur yang pertama adalah minta ampun, unsur yang kedua adalah bertaubat. Berarti istighfarnya udah bagus, cuman belum masuk taubat. Maka kita tambahin astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Satu kata, ada unsurnya kita minta ampun, ada unsurnya kita bertaubat. Yang kedua juga sama, ya kan? Kita diminta wastaghfiruh, beristighfar kepada Allah, wa tubu ilaih, dan bertaubatlah kepadanya. Dengan kalimat yang beda, redaksi yang berbeda, dengan sanad yang sama kepada baginda kita Rasul, tidak ada kontradiktif. Kita diminta untuk meminta ampun dan bertobat kepadanya. Hanya saja yang 170, yang 100. Maka mudah-mudahan sejak malam ini kita nggak lepas untuk kemudian kalimat istighfar dan kalimat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-15, wa ada Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, dari namanya Abi Hamzah, berarti bapaknya Hamzah, berarti anaknya nih Hamzah namanya. Ini dari babaknya, dari bapaknya. Siapa namanya? Anas ibni Malik Al-Ansari. Namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini Al-Ansari, berarti orang Ansor, berarti orang Madinah. Kan kalau namanya Abdurrahman bin Auf, ya Umar ibnu Khattab, ya kan, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, ini mah dari Mekah pindah ke Madinah, berarti namanya Muhajirin. Yang di Madinah namanya Ansar. Maka beliau Al-Ansari, berarti indikasinya adalah Madinah. Siapa Anas bin Malik itu? Khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khadim itu pelayan. Jadi asisten, ajudan.
bapak-bapak, ibu-ibu yang udah umroh dan udah haji atau ngelihat di YouTube tuh di jam gadangnya itu yang warna hijau tulisannya yang pakai bahasa Arab itu nggak pernah hilang, pagi siang malam, malam siang pagi, tulisannya warna hijau, Khadimul Haramain Syarifain. Sama nih, kalau yang sana tulisannya Khadimul Haramain, ini Khadimul Rasulillah. Jadi di sana khadim pelayan, Al Haramain dua tanah haram berarti Makkah dan Madinah. Asy-Syarifain berarti dua tempat yang Allah muliakan. Kalau disebutkan bahwa beliau khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah pelayannya Rasul, asisten ajudan. Ketika Rasul wafat, Anas bin Malik bicara hadapan sahabat menyatakan khadimtun Nabi asyra sinin. Aku khadimtu menjadi asisten Rasul, bawa imamahnya, bawa sorbannya, kemudian merapikan sariruhu tempat tidurnya, itu asyra sinin 10 tahun. Itu umurnya 20 tahun. Berarti beliau mulai jadi asisten Rasul umurnya berapa tahun? 10 tahun. Ini banget. Ya. Kalau ini marah orang. Ya, itu ada yang 10 tahun. Nah, umur 10 tahun